Iya, shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama kita. Ya, ini memang 2 minggu ini temanya sama seragamnya, jadi memang tapi masih sama, nggak apa-apa. Iya. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat-sehat semua. Amin, puji Tuhan. Kami di sini kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak dari multimedia juga sehat-sehat semua. Kami berharap semua yang kita rasakan sekarang ini segera berlalu, sehingga kita dapat segera bertemu kembali secara langsung, sekolah minggu tenanan, nyoto, ketemu tatap muka, face to face seperti itu, seperti biasanya ya. Ya, kita akan segera memulai sekolah minggu hari ini. Untuk biar kita lebih semangat lagi, kita akan pujikan Anak Monyet. Monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Iya, udah. Kita akan berdoa dulu untuk mengawali sekolah minggu pada hari ini ya. Sudah siap semua? Silahkan adik-adik lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa, Kak Irdan hantarkan. Bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau masih menyertai hidup kami. Engkau juga telah memberkati kami, menjaga kami dari tidur kami semalam Tuhan. Dan Engkau boleh membangunkan kami untuk kembali mulai aktivitas kami di minggu pagi ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan sekolah minggumu ini dapat berjalan dengan baik seturut akan kehendak-Mu, dan anak-anak dapat menerima kasih yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Iya, amin. Ya, karena Kak Yordan suka dengan binatang ya, jadi hari ini kita kedatangan. Nggak kedatangan. Kita akan mengangkat tema. Temanya ini seputar binatang hari ini ya. Tadi sudah, yang pertama tadi anak monyet dan anak-anak yang lain ya. Sekarang kita akan menyanyikan yang lebih dewasa lagi dari anak ya. Kambing embek-embek. Iya. Oke. Embe-embe, kucing meong-meong, kodok teot-teplung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teot-teplung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah haleluya. Iya. Gimana? Sudah anak monyet, kambing. Mau lagi apa yang lain lagi? Nah, sebelum kita lanjut lagi, Kak Yordan masih selalu gimana ya? Intinya mengingatkan kalian untuk lebih bersabar lagi. Karena yang jelas kakak-kakak guru di sini juga sangat merindukan kalian, sangat-sangat ingin bertemu secara langsung. Tapi keadaan masih seperti ini, belum memungkinkan kita untuk bertatap muka karena juga ada peraturan khusus untuk gereja. Jadi ya tidak apa-apa, kita lebih bersabar lagi. Kita harus tahu rencana Tuhan itu indah pada waktunya.
Oke. Siap ya. Sabar ya. Menyemangati diri sendiri dan kalian. Kita harus sabar dan tetap jaga kesehatan. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, ya kita cepat saja sekolah minggunya. Karena Kak Erdan guru, jadi tahu pasti kalian juga ada rasa bosannya itu pasti. Dengan tugas dari sekolah yang setiap hari, entah itu melalui video conference virtual atau tugas-tugas dari grup WA atau Google apa namanya mas? Google yang satunya Google Form, Classroom seperti itu. Ya pasti kita akan merasa bosan kalau seperti itu terus yang kita hadapi setiap harinya. Nah, tapi yang jelas kita di sini mencoba untuk terus mengupayakan biar kalian tidak bosan. Oke, kita akan pujikan burung pipit di padang. Burung pipit yang kecil, burung pipit yang kecil. Terlebih diri kita dikasihi Tuhan, ya. Sesuai dengan tema yang sudah saya utarakan di awal tadi, kita kali ini akan membahas seputar dunia binatang. Apakah yang akan saya bawakan nanti? Sebelumnya kita akan berdoa agar kita bisa fokus dan bisa mengerti maksud Tuhan melalui cerita yang akan Kak Irdan bawakan. Yuk berdoa lagi. Semua lipat tangan. Ayo, udah lipat tangan belum? Tutup mata. Seperti Kak Jifta dan juga Kak Tito memberikan contoh untuk mengajak adik-adik untuk berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Siap ya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, Engkau boleh mengajarkan kami kasih setiamu setiap harinya. Dan kami juga tak bosan-bosannya mendengar tentang anugerah dan cerita yang hebat dari Engkau. Engkau berkati Tuhan setiap dari diri kami yang hendak belajar tentang firman-Mu. Engkau berkati kami, Engkau berkati hati kami, telinga kami untuk mendengar, dan pikiran kami untuk fokus kepada Tuhan, supaya kami mengerti maksud dari sabda firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini yang akan membawakan cerita untuk adik-adik. Kau berkati teman-teman semuanya agar bisa mengerti dan bisa melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami aturkan permohonan dan doa ini. Haleluya. Amin. Iya. Yeah. Kak Tito dan Kak Jifta masih di sini ya, menemani saya. Gak apa-apa ya, diem dok penak ya. Ya, oke. Tidak ada ayat khusus atau yang saya petik dari kitab mana. Yang jelas ini mengisahkan tentang arti pertemanan sesungguhnya dengan cerita bertema binatang. Ini nanti ceritanya cukup menyedihkan. Jadi
Adik-adik diharapkan mampu untuk fokus karena tahu maksud dari cerita ini. Siap ya? Oke, Kak Yodan mulai. Alkisah hiduplah seekor kerbau. Wah, tahu kerbau? Iya, kerbau yang mirip sapi itu, yang biasa membajak sawah juga. Nah, si kerbau ini sangat rajin membantu tuannya untuk membajak sawah. Tahu kan kerbau membajak sawah? Ya, tahu dong. Nah, dia bekerja setiap hari dengan waktu atau durasi yang sangat lama setiap harinya. Jadi karena lahan dari tuannya ini sangat luas. Suatu ketika, ya namanya binatang punya tenaga terbatas juga seperti manusia. Suatu ketika kerbau ini merasakan lelah, merasa capek, merasa ingin istirahat sehari saja. Jadi setelah dia selesai membajak sawah, dia kembali ke kandang. Layaknya anak zaman sekarang yang suka rebahan, dia mencoba untuk rebahan, nyelonjor ke sikil. Pernah lihat kerbau nyelonjor ke sikil? Ya, sekarang silahkan bayangkan kerbau nyelonjor ke sikil seperti apa. Saking capeknya, saking lelahnya, kerbau ini senden. Nah, pernah lihat kerbau senden? Nah, kerbau ini senden. Saya bukan kerbau ya, cuman mempraktekkan saja. Kan saya kurus. Nah, kerbau ini senden, merasa capek. Aku ingin istirahat sehari saja, boleh tidak ya? Tiba-tiba temannya monyet. Nah, monyet datang menghampiri si kerbau. Ya cuman sekedar lihat-lihat kandang. Si monyet ini datang menghampiri si kerbau. Nah, tahu si monyet datang, si kerbau ini langsung ngomong seperti ini. Hei teman, aku capek sekali nih. Aku bekerja sangat lelah. Kira-kira aku minta izin 1 hari saja kepada tuanku untuk libur, boleh tidak ya? Si kerbau berkata seperti itu. Saya ulangi ya, si kerbau ini ingin meminta izin, hanya ingin meminta izin kepada tuannya 1 hari saja untuk libur, supaya badannya bisa fit seperti itu. Simonya tidak menanggapi, tidak memberi semangat, dia langsung pergi meninggalkan si kerbau. Nah, saat dia pergi di depan kandang, dia bertemu dengan seekor kucing. Nah, tadi sudah ada kerbau, kerbau ketemu dengan monyet, monyet ketemu dengan kucing. Nah, monyet ini kemudian memberikan informasi kepada si kucing. Kucing, kucing. Apa nyet? Kan monyet. Apa mon, masa gitu ya? Intinya apa? Tadi aku dengar. Nah, ini si monyet berbicara, menceritakan keluh kesah si kerbau. Aku tadi dengar si kerbau tadi ingin libur. Dia sudah tidak ingin bekerja lagi. Wah, ini sudah mulai ada bedanya dari cerita si kerbau dan cerita si monyet. Dia ingin si kerbau ini sudah tidak ingin bekerja kepada si tuannya lagi. Mungkin dia saking lelahnya, tapi dia tadi berkata seperti itu. Dia sudah tidak ingin bekerja lagi. Si kucing pun menerima apa yang dikatakan oleh si monyet itu mentah-mentah. Oh, seperti itu ya? Oke. Kemudian monyet berlalu, kucing ganti. Kan benar kan? Kerbau, monyet, kucing. Nah, kucing jalan-jalan santai dan ketemulah kambing. Kucing ketemu kambing. Bing bing. Panggil si kucing kepada kambing. Apa kucing? Tadi aku dengar si kerbau ini mau demo. Kerbau demo? Pernah lihat kerbau demo? Nah, sekarang bayangkan kerbau demo seperti apa? Mau demo kepada tuannya. Dia tidak mau bekerja lagi kepada tuannya. Dia mau mencari tuan baru. Nah, sudah beda lagi.
cerita dari pertama kerbau ke monyet, ke kucing, dan sekarang diberikan ke kambing. Kucing berkata seperti itu. Kerbau ingin demo. Dia sudah tidak mau bekerja lagi dengan tuannya. Dia ingin mencari tuan yang baru. Apa iya? Iya, seperti itu. Dan si kambing juga menerima ini mentah-mentah. Kemudian berlalulah si kucing. Nah, sekarang gantian kambing. Kambing mau pulang ke kandang, ketemu ayam. Ayam. Ayam ini juga diberitahu oleh si kambing. Apa kam? Aku tadi dengar kalau si kerbau ini atau si kerbau yang super rajin itu, dia kayaknya mau mencari tuan baru deh. Sudah tidak mau kumpul bersama kita. Dia sudah tidak mau bekerja lagi. Mungkin sekarang dia agak malas sih, gak seperti dulu. Yang bener, iya. Lihat saja di kandang, dia hanya rebahan. Si ayam pun juga seperti itu, menerima cerita dari si kambing dengan cuma-cuma. Nah, waktu ayam mengelilingi lahan mencari makan, ketemulah si anjing. Ya, anjing penjaga lahan, anjing milik tuannya itu. An, malah kok kayak uang ya. Nenek uyang ya, an. Apa? Katanya si kerbau sekarang sudah bermalas-malasan. Dia mau demo kepada tuanmu. Dia mau pergi dari tempat ini, tidak mau bekerja lagi, dan dia yang lebih parah mau mencari tuan yang baru. Si anjing pun kaget. Hah? Pernah lihat anjing kaget? Nah, sekarang bayangkan anjing kaget. Anjing pun kaget. Apa iya? Karena setiap hari kerbau itu sangat rajin loh. Iya, lihat saja itu di kandang. Memang benar, waktu itu kerbau sangat kelelahan, sangat capek. Jadi dia dalam tanda kutip mungkin bermalas-malasan karena capek. Biasa manusia juga seperti itu. Senden, nungguin ya. Senden, terus ya menghela nafas, leren seperti itu. Nah, si anjing ini juga menerima kabar dari si ayam itu mentah-mentah. Lalu dia berinisiatif. Wah, ini tidak beres. Ini harus saya laporkan kepada tuanku agar kerbau bisa, ya istilahnya dinasehati atau diberitahu. Lalu si anjing pun melapor. Dengan bahasa anjing yang dimengerti oleh tuannya, dia melapor. Tuanku, si kerbau atau peliharaanmu yang sangat rajin itu, dia hendak mencari tuan baru. Mendengar kata si anjing, tuan itu pun marah. Dan si tuan ini langsung bertindak. Karena dia pikirannya sudah kacau, mungkin karena dia tahu kerbau ini sangat rajin, sangat loyal kepadanya. Dia tahu yang membajak sawahnya itu juga kerbau, tapi ternyata kerbau ini sekarang sudah berubah sifatnya menjadi malas, tidak mau bekerja dan akan mencari tuan baru. Dan akhirnya, ini mulai menyedihkan. Si tuannya ini berencana untuk menyembelih si kerbau dengan menyuruh pegawai-pegawai peternakannya, pegawai-pegawai lahannya menyuruh si kerbau untuk disembelih tanpa ditanya satu kata pun, karena si tuan sudah terlanjur marah. Dan benar, akhirnya si kerbau meninggal. Cerita yang singkat ini bisa mengingatkan kita bahwa perkataan yang kita lantunkan atau kita utarakan atau kita ucapkan itu berdampak sangat besar. Bayangkan,
Si kerbau mati hanya karena gosip. Jadi jangan suka gosip atau jangan suka gibah. Si kerbau mati karena cerita yang tidak benar dari teman-temannya. Si kambing ngomong seperti ini, terus si monyet ngomong seperti itu, si anjing, si ayam, semua salah. Tidak ada yang benar. Jadi jangan pernah mengucapkan perkataan yang tidak kita ketahui kebenarannya. Jadi kita harus mencari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Dan jangan pernah menambahi atau mengurangi cerita yang kita ketahui. Mungkin maksud kalian biar dikira asik, seru, tapi jangan. Tuhan Yesus pun mengajarkan kita untuk jika iya katakan iya, dan jika tidak katakan tidak. Kita bisa lihat dampaknya untuk si kerbau ini sungguh sangat luar biasa kan. Dia bisa meninggal hanya karena ucapan. Nah, untuk itu Kak Yadan di sini mengajak kalian untuk sama-sama saling menjaga pertemanan kalian dimanapun kalian berada. Karena bagaimanapun kita tuh butuh teman, entah di sekolah, entah di kampung, sekolah minggu juga kita butuh teman. Dan dengan cara menjaga lisan kita agar tetap baik, maka awetlah juga pertemanan kita. Ya, seperti itu ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengucapkan damai sejahtera dimanapun kita berada, untuk memberitakan Injil dimanapun berada. Itu kan kabar sukacita, bukan kabar yang dibuat-buat, bukan kabar yang membuat salah satu pihak menjadi sengsara, tapi kabar yang membawa sukacita, kabar yang membuat orang lain senang dan bahagia. Itu yang diajarkan Tuhan. Jangan mencontoh teman-teman dari si kerbau. Amin. Terima kasih adik-adik. Itu cerita dari Kak Yordan. Iya, bagaimana? Paham dengan maksud cerita tadi? Nah, boleh kalian renungkan, boleh kalian rasakan betapa berbahayanya mulut itu, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih untuk waktu yang sangat singkat ini, untuk renungan yang boleh mengingatkan kita. Dan jangan bosan-bosan untuk bersekolah minggu online ya. Setiap minggu kalian harus tetap pantau YouTube channel GKJ Kusuman ya, agar selalu mendapatkan update sekolah minggu terbaru. Itu saja dari kita. Kita akan mengakhiri Kakak Jifta dan Kakak Tito, kakak-kakak ini, dengan pujian masih dengan tema hewan lagi, King Kong badannya besar. Sampai jumpa minggu depan.